Halo, Assalamualaikum. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis, aku mencoba menjelaskan mengenai model pengembangan organisasi. Ada yang tahu? Simak penjelasannya ya. Nah, menurut Fred Lutan, pengertian pengembangan organisasi ini adalah pendekatan modern dalam manajemen terhadap perubahan dan perkembangan organisasi dari sudut sumber daya manusia. Pengertian ini secara langsung mengarah pada perubahan dan perkembangan organisasi yang hanya dapat terjadi melalui pengembangan sumber daya alam di lingkungan masing-masing. Nah, berikutnya menurut Warren, pengembangan organisasi merupakan respon terhadap perubahan yang berhubungan dengan masyarakat, terutama perubahan yang berhubungan dengan segi pendidikan. Sedangkan menurut Michael McGill, pengembangan organisasi adalah suatu proses sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi sehingga mencapai dan mempertahankan prestasi. Selanjutnya, karakteristik pengembangan organisasi. Yang pertama ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem di sini lebih menekankan kepada sistem individu sebagai sasaran perubahan. Sistem yang dimaksud di sini adalah baik organisasi secara keseluruhan atau hanya sebuah subsistem. Misalnya sebuah bagian dalam perusahaan atau sebuah kelompok dalam bekerja. Yang kedua ada metode refleksi dan analisis diri, di mana pengembangan organisasi melibatkan anggota sistem dalam penilaian, diagnosis, dan transformasi terhadap organisasi sendiri. Mereka lebih banyak terlibat sendiri daripada sekedar menerima diagnosis dan resep yang datang dari pakar luar. Kalaupun ada bantuan yang datang dari luar dalam bentuk konsultasi, mereka sendiri yang akan lebih banyak berperan untuk menguji kesulitan-kesulitan serta sebab-sebabnya yang mereka hadapi. Yang terakhir ada usaha terencana dan berkelanjutan. Pengembangan organisasi meliputi perubahan sengaja direncanakan. Untuk mengimplementasi pengembangan organisasi, usaha subsistem organisasi dapat dibentuk dan diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang selanjutnya ada tujuan khusus dari pengembangan organisasi. Yang pertama, mengubah dan mengembangkan perspektif organisasi melalui usaha memperluas wawasan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengadaptasi perubahan teknologi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan atau keahlian dan pengetahuan. Pengembangan organisasi ini sendiri memiliki tujuan utama atau tujuan umum, yaitu menerapkan inovasi baru yang belum didaya gunakan di lingkungan sebuah organisasi sebagai perubahan dan pengembangan yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam mewujudkan eksistensinya sebagai organisasi yang semakin sehat atau baik dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, teknik-teknik pengembangan organisasi. Yang pertama ada sensitive training atau latihan kepekaan. Latihan kepekaan adalah teknik yang dikembangkan berdasarkan konsep-konsep dinamika kelompok oleh Kurt Lewin. Dalam kelompok latihan kepekaan, para peserta diarahkan oleh instruktur yang ahli dan terlatih untuk meningkatkan kepekaan dan keterampilan penanganan hubungan-hubungan antar pribadi. Yang kedua ada Grit Organization Development atau gizi pengembangan organisasi yang merupakan hasil pengembangan pendekatan manajerial grit dalam kepemimpinan. Yang ketiga, survei umpan balik. Pendekatan survei umpan balik meneliti satuan analisis, yaitu kelompok kerja, bagian atau organisasi secara keseluruhan dengan menggunakan daftar pertanyaan, observasi, dan wawancara. Yang selanjutnya, konsultasi proses. Berkaitan dengan proses-proses yang diambil dalam satu kelompok atau antar kelompok peranan konsultan. Dalam hal ini, konsultan dari luar membantu kliennya untuk memahami, mengerti, dan melaksanakan proses yang terjadi dalam lingkungan klien. Yang terakhir ada pembentukan tim. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas berbagai macam tim dalam organisasi. Penjelasan selanjutnya mengenai model pengembangan organisasi. Yang pertama ada pengenalan masalah, misalnya konflik antar unit-unit organisasi yang ada,
semangat kerja rendah, biaya-biaya operasional yang terus meningkat. Yang kedua, ada diagnosis organisasional. Manajer puncak mengundang ahli pengembangan organisasi, lalu keduanya sepakat akan perlunya melakukan diagnosis organisasional yang diikuti dengan pengumpulan informasi oleh konsultan. Yang ketiga, pengembangan strategi perubahan di mana konsultan menemukan hasil temuannya dan menawarkan sejumlah alternatif dan disertai petunjuk untuk kemudahan proses pengembangan. Yang keempat, intervensi merupakan langkah yang menyangkut suatu perubahan atas dasar rekomendasi yang diperoleh sebelumnya melalui pengembangan strategi. Bentuknya bisa berupa perubahan struktur organisasi, pembentukan tim yang bertugas untuk meningkatkan semangat karyawan, atau tim yang bertanggung jawab untuk penerapan program penekanan biaya. Yang terakhir, ada pengukuran dan evaluasi. Dilakukan setelah beberapa saat perubahan-perubahan dilaksanakan, misalnya 3 bulan atau sesudahnya untuk mengukur efektivitas upaya pengembangan organisasi.